Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga di tahun C. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 12. Pada bacaan ini Lukas memulai Injilnya dengan mengatakan, Theophilus yang mulia. Theophilus mempunyai makna ganda. Bisa jadi Theophilus ini nama seseorang, tapi juga bisa berarti orang yang penuh minat kepada hal-hal yang ilahi. Maka entah itu nama seseorang, entah itu menunjuk kepada orang banyak, Theophilus merujuk kepada semua orang yang mempunyai ketertarikan dan minat terhadap hal-hal yang ilahi atau yang berkaitan dengan Tuhan. Dan inilah pembukaan yang dibuat oleh Lukas ketika menulis Injilnya. Dia pun menceritakan bagaimana sebelum menyusun Injilnya dia membuat penyelidikan, membuat wawancara, berbicara dengan saksi-saksi mata, mengumpulkan berbagai macam informasi yang tersebar di sana sini. Sampai akhirnya dia membukukan secara teratur, sehingga Theophilus, orang yang tertarik untuk mendalami tentang Tuhan, dapat akhirnya mengerti siapakah Tuhan itu. Inilah tujuan Lukas menyusun Injilnya. Tentu saja selama dia menyusun Injil itu ada daya lain atau kekuatan lain yang bekerja menyertai dia tanpa dia sadari. Dia adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Tanpa dia sadari atau tanpa disadari oleh Lukas, Roh Kudus membimbing Lukas ketika dia mengumpulkan informasi-informasi, berita-berita dalam keperluannya menyusun Injil. Sehingga Injil bukan hanya karya Lukas sendiri, tetapi Injil adalah karya bersama antara manusia dengan Allah, Allah dan manusia. Injil tidak pernah habis kita renungkan. Injil tidak pernah selesai kita baca dan kita resapkan maknanya. Disitulah kita menemukan bahwa Injil bukan sekedar sebuah tulisan kreativitas manusia belaka. Injil sungguh-sungguh kitab suci. Selain menceritakan karya-karya Allah, Injil juga membawa orang mengenal Allah dan berjumpa dengan Allah. Apakah isinya? Isinya adalah kabar gembira. Apa yang menggembirakan? Berdasarkan pengalaman saksi mata dan penyelidikan yang dibuat oleh Lukas,
Lukas menemukan bahwa pribadi Yesus bukan manusia biasa, bukan orang kebanyakan. Yesus sangat spesial karena dia berhasil mengubah cara pandang banyak orang, terutama ke-12 murid dan juga murid-murid yang lain, generasi berikutnya. Ketika mereka mendengar pewartaan tentang Yesus, mereka menemukan perjumpaan bukan hanya dengan seorang pribadi manusia, tetapi lebih jauh. Mereka menemukan pribadi Allah yang hadir memperkenalkan dirinya. Disitulah Lukas menemukan Injil adalah kabar gembira pada saat Allah datang mengunjungi umatnya, membimbing umatnya, menuntun umatnya, mengarahkan jalan umatnya. Maka Yesus adalah Immanuel. Dia Allah yang menyertai umatnya. Dalam karyanya, Yesus mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Pengajaran Yesus membuat banyak orang merasa mendapat harapan kehidupan yang baru. Mereka yang miskin dan sakit, yang selama ini tidak diperhatikan oleh sesamanya, disapa oleh Yesus, diterima oleh Yesus, dirangkul oleh Yesus, dan mereka menemukan sosok yang membuat hidup mereka tidak lagi sia-sia, yang membuat hidup mereka tidak lagi percuma. Mereka menemukan makna hidup yang baru ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Melihat apa yang dibuat Yesus, orang-orang sadar bahwa melalui Yesus Tuhan sedang berkarya di tengah umat manusia. Kehadiran Yesus yang dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri, telah membuat Allah yang tidak kelihatan itu menjadi konkret, menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Kehadiran Allah dalam Yesus membuat manusia menemukan kekayaan hidup. Dan kekayaan hidup itu macam apa? Pada bacaan yang kedua, Santo Paulus menggambarkan dengan tubuh yang mempunyai banyak anggota. Semua anggota tubuh mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai peran masing-masing. Tapi setiap anggota tubuh saling berhubungan satu sama lain. Bahkan ada unsur ketergantungan. Anggota tubuh saling satu tergantung pada anggota tubuh yang lain. Tidak mungkin satu anggota tubuh bisa bergerak sendirian, bisa berkarya sendirian tanpa memperhatikan tubuh yang lain. Dan ini oleh orang-orang yang mengenal Yesus ditemukan dalam Yesus. Yesus mempersatukan. Bahkan Yesus menjadi kepala dan yang lain-lain adalah tubuhnya. Yesus mempersatukan seluruh anggota badan menjadi satu kesatuan yang kompak dengan Yesus yang memimpin. Inilah kabar gembira, inilah pengharapan dan kehidupan yang baru. Kita dipersatukan oleh Yesus di dalam gereja yang adalah tubuh Kristus, di mana di dalamnya ada begitu banyak anggota dengan berbagai macam keterampilan, kemampuan, dan peran. Namun berkat Yesus, Sang Kepala, orang yang bermacam-macam ini bisa dipersatukan. Orang yang bermacam-macam ini menemukan kehadiran Allah. Orang yang memiliki berbagai macam latar belakang,
suku, budaya dapat menjadi satu saudara karena Yesus mempersatukan kita semua. Akhirnya sampai saat ini tubuh Kristus, gereja, tetap hadir karena karya Roh Kudus, Roh Allah yang terus-menerus mendampingi, yang terus-menerus menerangi. Marilah kita selalu membuka diri kepada bimbingan Roh Allah yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju persatuan, menuju kebersamaan. Kita adalah orang-orang yang sedang berziarah menuju Allah. Dan Roh Allah sendiri yang menuntun kita dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kristus kepala kita, Dia yang ada di depan. Kita mengikuti Dia. Semoga iman kita akan Kristus membantu kita berjumpa dengan Allah, sumber keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.